Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ketiga ya. Nah, hadis ini berkaitan tentang 3 perkara atau 3 dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya untuk menjauhi 3 dosa besar ini ya. Naam. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tentu membenci seluruh dosa ya. Karena dosa ini merupakan kejelekan. Akan tetapi kejelekan itu bertingkat-tingkat. Ada yang rendah, sedang, bahkan ada yang sangat besar ya. Nabi SAW telah memperingati umatnya dari seluruh dosa ya, dan mengkhususkan sebagian dosa pada sebagian hadis dengan peringatan yang lebih khusus. Di antaranya kita akan membahas dosa khusus dalam hadis yang ketiga ini. Kita baca hadisnya. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan al-isyraku billah wa uququl walidaini wa syahadatu zur au qawlu zur wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajalasa famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Beliau mengulangnya 3 kali. Apa dosa besar yang paling besar tersebut? Adalah berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, persaksian dusta atau berkata dusta. Pada awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian beliau duduk. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulangnya hingga kami berkata, alangkah baiknya seandainya beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini yang pertama adalah bahwasanya syirik merupakan dosa yang paling besar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk dia senantiasa mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, dan Allah telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat bahwasanya dosa syirik ini adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan
menyebutnya dengan sesuatu. Maka di sini nampak jelas bahwasanya Allah dan Rasul-Nya melarang hambanya untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena balasan bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Kemudian faedah yang kedua adalah dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya atau tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah dan Rabbu telah menetapkan alla ta'budu, janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ya, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk durhaka kepada kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya lah sebab atau wasilah seorang anak bisa hadir ke atau bisa terlahir ke dunia ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada manusia untuk senantiasa berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, ini ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadaku tempat kembali kalian, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Ini faedah yang kedua, untuk tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Justru sebaliknya harus kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk dari berbuat atau bersaksi dengan kedustaan. Nah, karena seorang yang meninggalkan dari perbuatan dusta atau bersaksi dengan kedustaan ini merupakan sifat dari ibadur rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja atau mereka lewat saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Maka seorang yang tidak melakukan persaksian dusta atau berkata dusta termasuk dari ibadur rahman, hamba-hamba
Ar-Rahman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.